Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Oke, sebelum kita ke materi, kita akan sama-sama mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman, yang pertama mampu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Oke, teman-teman, ada yang masih ingat tidak ya, kewajiban itu apa sih? Dan hak itu apa ya? Oke, jadi mari sama-sama kita ingat kembali ya. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas untuk diterima dan dimiliki. Jadi, di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban-kewajiban kita tinggalkan. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja, contohnya di rumah. Rumah menjadi salah satu tempat terlaksananya kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Karena rumah merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul bersama keluarga dan juga menjadi tempat tinggal kita. Jika hak dan kewajiban di rumah kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga dan rumah yang nyaman dan harmonis. Oke teman-teman, berikut ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan di rumah. Kewajiban yang pertama yaitu menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya. Kemudian, kewajiban yang kedua, bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Yang selanjutnya, mematuhi perintah orang tua selama itu baik. Yang keempat, membantu orang tua, membantu kakak, juga membantu adik saat mereka mengalami kesulitan. Kemudian kewajiban yang selanjutnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kewajiban yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal, seperti membersihkan kamar masing-masing. Kemudian yang selanjutnya membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, menyiram tanaman, dan juga mencuci piring. Kewajiban kita selanjutnya yaitu mendoakan orang tua setiap hari. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan di rumah. Oke, yang selanjutnya adalah hak kita di rumah. Hak kita yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan perawatan jika sakit. Selanjutnya, kita berhak mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Kita juga berhak mendapatkan waktu bercerita kepada orang tua. Kita berhak mendapatkan perhatian saat belajar. Kita juga berhak mendapatkan uang saku atau uang jajan jika orang tua mampu ya. Dan yang kedelapan, kita juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, teman-teman, dalam sebuah keluarga, kita berhak mendapatkan pakaian yang layak dari kedua orang tua kita. Kenapa? Karena pakaian memiliki fungsi yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Fungsi pakaian yang kedua untuk melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Yang ketiga, sebagai tanda status gender atau untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Fungsi pakaian yang keempat sebagai penutup aurat di tubuh kita. Kemudian fungsi pakaian yang kelima melindungi tubuh dari gangguan serangga.
Dan fungsi pakaian yang keenam sebagai baju profesi seperti guru, dokter, dan juga polisi. Baju guru, dokter, dan juga polisi itu berbeda-beda ya teman-teman. Oke, berikut ini adalah kewajiban kita terhadap pakaian. Kewajiban kita yang pertama yaitu bersyukur karena memiliki pakaian. Yang kedua, merawat pakaian. Kewajiban kita yang ketiga, memakai pakaian dengan hati-hati. Kemudian, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan kotor. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat ya. Kemudian, kewajiban kita yang keenam, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tidak mengenakan pakaian yang tipis dan menerawang. Kewajiban kita yang kedelapan, mengenakan pakaian yang tidak ketat. Dan kewajiban kita yang kesembilan, mengenakan kerudung bagi perempuan muslim. Selain kewajiban, kita juga memiliki hak terhadap pakaian. Hak kita yang pertama yaitu mendapatkan pakaian yang layak pakai. Yang kedua, kita berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Dan yang keempat, kita berhak mendapatkan pakaian yang tidak tipis, tidak ketat, dan juga tidak menerawang. Oke, itu tadi penjelasan tentang kewajiban dan hak kita terhadap pakaian. Nah, salah satu kewajiban kita adalah merawat pakaian. Nah, bagaimana ya cara merawat pakaian? Nah, cara untuk merawat pakaian adalah yang pertama, mencuci pakaian ketika kotor. Yang kedua, menjemur pakaian sampai kering. Yang ketiga, menyetrika pakaian. Yang keempat, melipat dan meletakkan pakaian tersebut di lemari dengan rapi. Nah, jadi selain pakaian, tubuh juga perlu untuk kita rawat. Ada hak dan juga kewajiban yang berkaitan dengan tubuh kita. Kewajiban yang berkaitan dengan tubuh kita yang pertama adalah memilih makanan yang bergizi. Yang kedua, makan teratur setiap hari. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang kelima, minum air putih secara teratur. Nah, selain kewajiban, kita juga memiliki hak terhadap tubuh kita. Yang pertama, kita berhak mendapatkan tubuh yang sehat. Yang kedua, kita berhak mendapatkan makanan yang sehat. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan sarapan, makan siang, dan juga makan malam setiap hari. Kemudian, kita juga berhak mendapatkan perawatan ketika sakit. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap makanan. Karena makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Manusia memerlukan makan dan minum setiap hari untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jika manusia tidak makan dan minum, tubuh akan lemah dan sakit, sehingga akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga akan mengganggu aktivitas ibadah kita. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kewajiban kita terhadap makanan yaitu yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Kewajiban kita yang ketiga, memilih makanan yang sehat dan bergizi. Lalu mengambil makanan secukupnya, kemudian menghabiskan makanan. Kewajiban kita yang selanjutnya yaitu minum air putih secara teratur dan juga tidak jajan sembarangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, lalu sarapan sebelum memulai aktivitas, kemudian makan makanan yang sudah disediakan, tidak berebut makanan dengan adik atau kakak, dan juga tidak membuang-buang makanan. Selain kewajiban, kita juga memiliki hak terhadap makanan. Hak kita yang pertama yaitu mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap hari. Yang kedua, mendapatkan sarapan, makan siang, dan juga makan malam setiap hari. Yang selanjutnya berkenaan dengan tempat tinggal. Kita juga memiliki kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal, karena tempat tinggal memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat berlindung dari bahaya, cuaca panas, hujan, dan udara dingin. Yang kedua, tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat beristirahat dan melepas penat.
Kemudian tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Nah, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kita wajib untuk bersyukur karena telah diberikan nikmat seperti tempat tinggal yang layak. Dan kewajiban terhadap tempat tinggal kita yang pertama yaitu bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Yang keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang di rumah. Yang kelima, menjaga keamanan tempat tinggal dengan cara mengunci pintu saat malam hari atau juga bisa dengan memasang CCTV. Dan hak kita terhadap tempat tinggal yaitu yang pertama, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dari pencurian, dari gangguan hewan buas, dan juga dari bencana alam. Kemudian kita juga berhak menggunakan fasilitas rumah dengan hati-hati. Oke teman-teman, kita telah sampai pada kesimpulan di pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak dapat kita terima apabila kita melaksanakan kewajiban. Jika kewajiban telah kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.